Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Mahir Komunikasi. Temanya apa? Temanya adalah tentang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi secara efektif. Oke. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya di kelas-kelas training saya, mereka menanyakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, Kang, gimana caranya kita bisa berkomunikasi secara efektif? Ya. Dan memang beberapa pertanyaan itu sempat saya jelaskan secara lengkap. Cuman hari ini saya akan memaparkan kepada Anda, menjelaskan kepada Anda di channel atau di pembelajaran Mahir Komunikasi, supaya Anda juga paham, bisa mengerti, dan juga dapat mempraktekkan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi secara efektif, ya. Pertanyaan dasar yang sering kita ungkapkan kepada diri kita adalah, gimana ya caranya kita supaya jadi seorang komunikator yang efektif? Karena itu jadi sebuah pondasi sebenarnya ketika Anda berhubungan dengan siapapun, ketika Anda berinteraksi kepada siapapun. Oke, misalnya Anda sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, Anda tentunya ingin dong bagaimana caranya Anda bisa berkomunikasi efektif sama pasangan hidup Anda. Anda sebagai orang tua, Anda ingin juga dong berkomunikasi efektif sama anak Anda, supaya anak Anda paham apa yang Anda bicarakan dan mau nurut apa yang Anda perintahkan. Anda sebagai seorang karyawan juga ingin dong bagaimana berkomunikasi kepada atasan Anda. Betul? Komunikasi efektif sama atasan Anda. Anda sebagai atasan pun juga ingin bagaimana caranya Anda bisa berkomunikasi secara efektif kepada bawahan Anda atau kepada rekan-rekan Anda. Anda sebagai leader, bagaimana caranya Anda bisa berkomunikasi efektif dengan follower-follower Anda, kepada fans-fans Anda. Nah, hal itu jadi sebuah pertanyaan besar buat kita semua, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi efektif. Nah, hari ini, sesi kali ini saya akan membahas tentang caranya. Cara ini saya punya referensi dari seorang profesor, namanya Profesor Albert Mehrabian. Beliau dari Universitas California. Beliau meriset, beliau melakukan survei. Ternyata komunikasi efektif menurut beliau adalah terdiri dari, yang pertama adalah 55% fisiologi. Ya, 55% fisiologi. Oke, 38% tonality dan 7% kata-kata. Saya ulangi, 55% fisiologi, 38% tonality, dan 7% kata-kata. Oke ya. Nah, apa itu fisiologi, Kang? Oke, fisiologi adalah kita berkomunikasi secara nonverbal, ya. Jadi komunikasi itu ada dua, komunikasi secara verbal dan komunikasi secara nonverbal. Jadi fisiologi itu lebih ke arah komunikasi nonverbal. Contoh misalnya, ketika Anda menyemangati rekan-rekan Anda atau karyawan Anda menggunakan gini, contohnya ya, semangat ya. Kira-kira bisa semangat gak? Semangat ya, gitu ya. Memang secara verbal semangat. Kata-katanya semangat dan setiap orang pasti paham dia sedang menyemangati. Cuman yang menarik adalah nonverbalnya nggak matching sama verbalnya ya. Semangat ya. Kira-kira bisa semangat nggak karyawan Anda atau rekan-rekan Anda? Nggak bisa. Ini yang saya bilang fisiologi sangat berpengaruh sekali terhadap komunikasi kita. Terus gimana, Kang? Ya Anda harus matching. Ketika Anda semangat, Anda harus benar-benar gerakannya harus benar penuh semangat. Semangat ya, gitu. Ayo kita semangat, bisa kan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh tentang fisiologi ya. Yang kedua adalah tadi tentang tonality ya. Tonality adalah irama atau intonasi atau kecepatan suara, kecepatan nada dan sebagainya. Tadi contohnya semangat ya. Kalau misalnya saya bilang seperti ini, semangat ya. Kira-kira semangat nggak? Semangat ya. Enggak ya. Jadi intonasi harus bermain, kecepatan suara harus bermain, penekanan juga harus bermain ya. Semangat ya, semangat ya. Nah, kan beda dengan semangat ya. Ini namanya tonality, 38%. Makanya ketika Anda fisiologinya oke, bagus, tonality-nya mantap, insya Allah komunikasi Anda jauh lebih efektif. Nah,
Yang terakhir adalah verbal atau words, kata-kata ya. Kata-kata adalah, word adalah sesuatu hal atau kata atau kalimat yang keluar dari mulut Anda ya, yang keluar dari mulut Anda. Kang, kalau 7% berarti nggak ngaruh sama sekali dong. Ya tetap aja berpengaruh teman-teman semua ya. Apalagi kalau Anda berkomunikasi lewat telepon, lewat mungkin visual dan sebagainya. Memang perlu sekali kata-kata itu didesain. Nah, walaupun memang hanya 7%, ini jadi juga berpengaruh dalam komunikasi kita ya. Tapi ingat, kalau kita sesuai dengan kuenya, sesuai dengan strukturnya ini, kita harus belajar dimulai dari sesuatu hal yang sangat besar, yaitu fisiologi ya. Anda latih fisiologi Anda supaya matching dengan kata-kata Anda, supaya matching dengan kalimat Anda. Anda latih juga tonality Anda supaya Anda bagus dan sampai pesannya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak melatih itu, sehebat apapun kata-kata yang Anda desain, itu tetap aja tidak efektif. Kecuali kalau Anda berkomunikasi secara tulisan, itu beda lagi ya konteksnya ya. Nah, makanya ketika Anda berkomunikasi dengan siapapun, Anda latih dua hal itu. Verbal dilatih nggak? Dilatih juga. Nah, tiga hal ini nanti kita akan latih bagaimana caranya Anda bisa melatih fisiologi Anda, bisa melatih tonality Anda, dan bisa melatih kata-kata Anda. Siap? Siap. Oke, sekarang kita akan latihan ya. Nah, saya akan jelaskan lebih detail. Kang, memang fisiologi itu apa saja sih? Oke, fisiologi adalah yang pertama ekspresi tubuh, ya, ekspresi dan gestur tubuh. Ekspresi muka Anda harus benar-benar sesuai, matching dengan apa yang Anda ucapkan, ya. Banyak sekali ketika kita berkomunikasi, mukanya tuh nggak sesuai dengan kata-katanya. Ya, tadi contohnya semangat ya, gitu atau semangat ya, gitu. Tapi kata-katanya kayak kesel. Nah, itu kan jadi nggak matching ya. Ini yang terjadi ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, bahkan sama orang-orang yang Anda kenal. Banyak hubungan yang nggak baik itu gara-gara miskomunikasi, diawali dari ekspresi sama gestur tubuh tidak sesuai dengan kata-katanya. Oke, ya. Misalnya Anda seorang suami nanya ke istri Anda, sayang gimana kalau saya ingin melakukan ini sebagai, istrinya bilang kayak gini, ya sok aja gitu ya, sok aja gitu ya. Cuman ternyata memang ya silakan aja misalnya. Ya emang ternyata nggak sesuai dengan apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda utarakan dalam bentuk ekspresi dan gestur tubuh Anda. Jadi Anda perlu melatih gestur tubuh Anda, ekspresi muka Anda, biar apa? Biar komunikasi Anda jauh lebih efektif ya. Oke. Nah, yang tonality apa aja Kang? Yang tonality adalah artikulasi dan intonasi. Ini Anda harus benar-benar paham. Artikulasi adalah pitch control kalau bahasanya ya. Intonasi adalah naik turunnya suara atau cepat atau lambatnya suara. Ya, perlu sekali ketika Anda berkomunikasi itu usahakan jangan datar ya. Anda berbicara apalagi kalau konteksnya Anda menginspirasi orang lain atau memotivasi orang lain atau mempengaruhi orang lain. Anda perlu memainkan suara-suara Anda. Supaya apa? Supaya rekan bicara Anda mendengarkan Anda, menyimak Anda itu merasa antusias, merasa matching, merasa ih keren ya. Dan dengan otomatis ketika Anda mempengaruhi rekan bicara Anda jadi lebih efektif ya. Nah, kata-kata apa, verbal apa, word apa adalah kata-kata dan kalimat ya. Nanti Anda juga bisa belajar tentang bagaimana mengemas pesan Anda supaya pesan Anda itu efektif ya. Nanti kita akan bahas tentang beberapa kontekstual atau beberapa konteks tentang kata-kata dan kalimat supaya apa yang Anda inginkan sesuai ya. Nah, Anda mungkin bisa lihat lagi di video-video pembelajaran sebelumnya di Mahir Komunikasi, ada model bisnis, ada model komunikasi interpersonal. Anda juga harus paham itu ya. Anda lihat-lihat lagi biar apa? Biar Anda komprehensif belajarnya. Oke. Paham ya? Sip.